ayyana mata, siapa di antara kita yang mati duluan, kira-kira gitu. Ada dua orang sahabat itu punya janji. Janjinya itu janji untuk akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah. Kemarin kita bicara tentang orang ketika sudah melakukan ke liang lahat, kemudian terus ditinggal oleh para pengantarnya, maka mayat itu akan mendengar suara sendal yang berderap ketika meninggalkan tempat kuburannya. Lalu datang malaikat mungkar nangkir, tapi sebelum itu biasanya adalah ditalqin duluan dengan memanggil namanya 3 kali. Pada saat panggilan pertama, ya fulan bin fulana, maka dia akan dengar, tetapi kita tidak tahu. Kalau dia mendengar, kita tidak tahu karena jawabannya tidak terdengar. Kemudian yang kedua, panggil lagi ya fulan bin fulana, ya fulan bin fulana, kemudian terus duduk. Panggilan yang ketiga ya fulan bin fulana, kemudian si mayat nanti akan berkata, cuman kita nggak dengar kata-kata si mayat yang dikuburkan itu adalah arsyidni rahimakallah, bimbing aku, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Artinya memang menggunian. Kemudian ketika sudah ditalqin, ni'al, sendal orang-orang yang mengantar ke kuburan itu terdengar derap langkahnya. Setelah hilang semuanya, baru datang malaikat mungkar dan nangkir. Begitu datang malaikat mungkar dan nangkir, malah malaikat itu menyampaikan supaya dia menjauh-jauh dari malaikat mungkar nangkir, karena malaikat mungkar nangkir merasa tidak ada gunanya lagi untuk bertanya-tanya kepada si mayat itu karena telah ditalqin. Dan orang yang telah ditalqin itu, maka di belakangnya, backingnya adalah Allah dan Rasulnya. Artinya sebagai pembelanya adalah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika sahabat melihat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau tidak tahu nama ibunya siapa? Nasabahu bi ummi Hawa, dinasabkan kepada ibunya Hawa. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadal hadis yang tadi, yang tentang mentalkin mayat tadi, fa in lam isbit, walaupun hadis itu tidak kuat, fattisalul amali bihi, karena dilakukan secara terus-menerus mutasil, fi sairil amsari wal amsari, baik di setiap tempat maupun setiap waktu, dimanapun tempat, dimanapun waktu. Ketika ada orang yang meninggal kemudian dikuburkan, maka talqin mayat itu selalu dilakukan turun temurun dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Min ghairi ingkarin, tanpa diingkari, kafa fil amal bi, maka boleh mengamalkannya. Artinya gini, ketika ada orang yang meninggal kemudian tidak ditalqin juga tidak apa-apa. Ketika ada orang yang meninggal, ditalqin itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Akan membantu si mayat itu. Artinya apa? Orang yang berada di alam kubur itu masih membutuhkan amal manusia yang ada di muka bumi ini, masih membutuhkan doanya. Amal yang sudah tidak lagi dibutuhkan dari orang lain itu adalah ketika sudah di alam akhirat. Kenapa di alam akhirat tidak butuh lagi? Karena sudah nggak ada lagi orang yang ada di dunia. Nggak ada lagi, semuanya sudah berangkat ke akhirat. Tapi kalau masih ada di alam barzakh itu masih perlu doa orang-orang yang hidup di dunia itu. Oleh karena itu ada sebuah riwayat juga, orang meninggal itu kalau seperti orang yang tenggelam, antara tenggelam dan tidak
laplep di tengah laut, itu minta pertolongan itu. Jangan cuma dilihatin aja. Tapi kalau bisa nolong ya ditolong, jangan tidak ditolong. Misalnya ada di kolam itu agak dalam, kemudian terus ada orang kejebur kolam, ngap gitu, tenggelam naik, minta tolong itu sebetulnya. Cuman nggak bunyi dia, gitu nggak bisa ngomong. Jangan ditengokin aja, malah orang ramai nongkrong sekeliling, ditengokin aja, jangan, tapi ditolong. Orang yang meninggal juga begitu, ditolong dengan apa? Dengan doa. Makanya ketika ada orang meninggal, ada sholat mayat, isinya sholat mayat apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mendoakan si mayat, menolong si mayat itu. Jadi jangan sudah meninggal nggak berlaku lagi doa kita terhadap orang yang meninggal. Yang seperti itu menyalahi hadis di mana Rasulullah perintah agar sholat mayat. Sholat mayat artinya mendoakan orang hidup terhadap yang telah meninggal. Wa ma jarallahu subhanahu al-'adata qad. Ini tidak hanya dianggap oleh Allah sebagai kebiasaan saja, tidak. Mentalkin mayat itu tidak hanya sebagai kebiasaan atau tradisi saja, tidak. Tapi ini sangat dibutuhkan oleh si mayat itu. Bi anna ummata tabaqat masyarikil ardi wa magharibiha, karena umat dari ujung timur sampai ujung barat. Timur sana, perasaan saya timur itu sana, barat sana, tapi sebetulnya timur adalah sana, barat sana. Dari ujung timur sampai ujung barat, wa ya akmalul umami, mereka itu adalah umat yang sempurna, bukan umat kaleng-kaleng, bukan umat yang bodoh-bodoh, tapi umat yang sempurna, ukuran akalnya sempurna. Jadi bisa mencerna Al-Quran, bisa mencerna hadis. Ulama-ulama dari timur sampai ke barat, para imam dari negeri timur sampai negeri barat, mereka pada pandai semua. Wa'aufaruha ma'arif, dan sempurna pengetahuannya, artinya mereka memiliki pengetahuan yang banyak. Umat dari timur sampai barat, umat maksudnya dari para ahli ilmu. Para imam-imam dari timur sampai ke barat, mereka memiliki akal yang sempurna dan mereka menguasai banyak ilmu. Tatbuku ala muhatabati, mereka itu tidak mungkin pembicaraan terhadap si mayat itu la yusma'u wa la yaqilu, tidak mungkin ketika talqin mayat itu tidak didengar oleh si mayat dan tidak dipahami oleh si mayat, itu tidak mungkin. Oleh karena itu tatbuku ala mukhatabatin man la yasma'u wa la yaqilu wa tastahsinu dzalika. Tidak mungkin orang yang mentalkin mayat itu ngomong dengan orang yang tidak bisa berakal, orang yang tidak bisa mendengar. Wa tastahsinu dzalika, maka kemudian talqin mayat itu dianggapnya menjadi baik. La yunkiru minha, dan tidak akan diingkari. Tidak ada yang mengingkari. La yunkiru minha munkirun, tidak ada orang yang mengingkari. Bal sannahu, tetapi disunahkan. Jadi mentalqin mayat itu dari zaman Nabi turun temurun sampai sekarang. Umat atau imam, orang-orang ahli ilmu dari timur sampai ke barat, mereka memiliki kesempurnaan akal, mereka memiliki kedalaman ilmu. Mereka semua itu mengikuti apa yang telah dilakukan umat-umat terdahulu, yaitu ketika ada orang meninggal mentalqin mayat. Oleh karena itu mentalqin mayat itu baik dan itu tidak mungkar, bahkan disunahkan. Bal sannahul awwalul akhiri, dan bahkan disunahkan atau dilakukan oleh orang yang terdahulu buat orang yang belakangan. Orang yang terdahulu melakukan, orang belakangan mengikuti. Wa yaqtadi bihil akhir, dan diikuti oleh umat yang berada di belakangan. Kita melakukan seperti ini sesungguhnya adalah mengikuti umat terdahulu, orang-orang kita terdahulu. Mak-mak kita juga ikut pengajian, lalu kita juga ikut pengajian. Dulu Nabi Muhammad SAW itu juga mentalqin putranya Qasim. Kemudian inilah terus diikuti turun temurun.
Sampai sekarang kita juga mengikuti orang-orang terdahulu mentalkin mayat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menyampaikan talqin mayat itu dari dulu diikuti oleh orang-orang sekarang. Falaula annal mukhataba yusma'u, andaikan pembicaraan di dalam talqin mayat itu tidak didengar, wa illa kana dzalika, kalau tidak didengar, bimangzilatil khatibi liturabi, itu seperti ngomong dengan tanah. Andaikan orang mentalkin mayat itu tidak didengar oleh si mayat, maka sama dengan ngomong dengan tanah. Wal khosabi, sama dengan ngomong dengan kayu. Wal hajari, sama dengan ngomong dengan batu. Wal makdumi, sama dengan ngomong yang tidak ada. Kalau ngomong pada kayu, ngomong pada batu, ngomong dengan sesuatu yang tidak ada, itu seperti apa? Ya kayak orang gila kan gitu. Nengok dia ngomong dewek gitu kan. Ngomong dewek itu. Sebetulnya ada yang diajak ngomong itu, cuman kita nggak tahu. Maka kita nyebutnya orang gila. Tapi tidak seperti itu. Kalau seandainya mereka itu tidak mendengar, mayat-mayat yang ditalkin tidak mendengar, ya orang yang mentalkin sama dengan ngomong dengan tanah, sama dengan ngomong dengan kayu, sama dengan ngomong dengan batu, atau ngomong dengan yang tidak ada. Wahada wa in istahsana wahidun, ini kalau sudah dianggapnya baik oleh salah seorang ulama, fal ulama'u qadibatun ala istihbahihi, maka ulama lain tidak boleh mencelanya, wastih janihi, dan tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mencelanya kalau sudah ada ulama yang menganggapnya itu baik. Artinya begini, ada ulama yang ulama itu menganggapnya baik seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu seorang mujahid yang ijtihadnya banyak diikuti. Seperti orang sholat subuh kemudian tidak kunut, sholat subuh tidak kunut, itu mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk madhab yang 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling tua adalah Imam Hanafi, berikutnya adalah Imam Malik, berikutnya Imam Syafi'i, dan yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sudah ada satu ulama yang menyatakan itu adalah baik, maka ulama lain tidak boleh merendahkannya, tidak boleh mencelanya. Waqat ruya Abu Dawud fi sunanihi, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya, bi isnadin la ba'sa bihi, yang sanadnya itu baik-baik saja. Artinya gini, hadis itu diambil berdasarkan sanad. Kalau sanadnya tidak ada, maka hadis itu batal. Karena yang membawa hadis itu adalah sanad. Sanad itu adalah orang yang mendengarkan hadis itu. Ketika orang mendengarkan hadis itu, kemudian disampaikan kepada muridnya atau orang lain itu menyampaikan lagi kepada muridnya atau orang lain lagi, maka itulah disebut dengan sanad. Jadi bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya itu adalah terjadi. Ibu tidak mungkin mendengar berita tanpa ada orang yang memberitahukan. Enggak mungkin, pasti ada yang memberitahukan. Ada orang meninggal saja, ada yang memberitahukan. Pasti tanya, bu, siapa yang meninggal? Oh, si anu itu, akan dapat tahu dari si ibu ini. Jadi artinya apa? Artinya berita itu tidak akan sampai kepada orang kalau tidak ada yang membawa. Pasti ada yang membawa. Sanad itulah yang membawa hadis itu. Dan riwayat dari Abu Daud di dalam kitab sunannya, sanadnya itu la ba'sa bi, tidak mengapa, sanadnya itu baik-baik saja. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara janazatan, menghadiri salat mayat, menghadiri jenazah. Jenazah seorang laki-laki, janazah rajulin. Ya, Rasulullah menghadiri seorang jenazah laki-laki. Falamma tufina qala, ketika jenazah laki-laki itu sudah dikuburkan, Rasulullah SAW bersabda, salu li akhikum, berdoalah kalian
untuk saudaramu. Artinya kalau ada orang meninggal, kita disuruh berdoa kepada Allah untuk orang yang meninggal itu. Apa yang dimintakan doa itu tentang apa? Salu li akhikum at-tasbita. Mintalah kepada Allah untuk saudaramu atas keteguhan saudaramu ini. Jadi supaya yang meninggal itu teguh pendiriannya, minta kepada Allah kita untuk orang yang meninggal itu fa innahul ana yus'al, karena si mayat itu sekarang sedang ditanya-tanya, sedang disoal. Jadi pada saat sedang disoal itulah kita disuruh memohon kepada Allah agar si mayat itu memiliki keteguhan hati. Itulah kenapa kita disuruh bersedekah kalau kita punya untuk sedekah, punya sesuatu untuk sedekah, kita disuruh berdoa, mendoakan si mayat supaya pada saat disoal-soal itu ditanya oleh malaikat itu tidak jadi masalah. Fa akhbara annahu yus'alu hina idin, lalu diberitahukan bahwasanya ia pada saat itu ditanya. Fa idza kana yus'alu fa innahu yasma'u talqin, kalau dia ditanya oleh malaikat, si mayat itu ditanya oleh malaikat, ya tentu saja ia juga akan mendengar terhadap talqin itu. Kalau si mayat itu ditanya, pasti akan mendengar pertanyaan orang yang bertanya. Kalau si mayat itu mendengar pertanyaan yang menanya, maka tentu saja dia juga akan mendengar talqin yang disampaikan oleh orang yang masih hidup. Waqad sahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disahihkan atau dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mayyita, bahwasanya mayat itu yasma'u qur'ani alihi, akan mendengar suara sendal mereka, orang-orang yang mengantar ke kuburan, idza wallau musrifin, ketika mereka hendak pulang. Jadi kan setelah kita mengantar mayat itu kan kita tidak lama-lama di situ kan, di kuburan, tidak sampai tidur di kuburan kan. Ada yang sampai tidur di kuburan mengantar mayat, saking cintanya sama mayat itu, kemudian rame-rame bikin camp-camp di kuburan, kan enggak kan. Jadi kalau kuburan itu belum ditinggal oleh orang yang mengantar itu, malaikat mungkar dan nakir belum mendatanginya. Jadi kemudian terus punya akal, ya sudah, supaya malaikat mungkar dan nakir dan datangi, rame-rame tidur di kuburan itu. Yang seperti itu juga tidak benar. Jadi ketika malaikat mungkar nakir bertanya kepada si mayat itu, otomatis si mayat itu dengar. Kalau malaikat mungkar nakir bertanya kepada si mayat dan si mayat tidak dengar, itu sia-sia pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Misalnya malaikat mungkar nakir tanya, "Marqabuka?" Enggak dengar sama sekali yang ditanya itu. Walaupun di dunia umpamanya kupingnya budak, itu sampai di sana plong itu kupingnya, enggak budak lagi itu. Jadi pasti mendengar, dan pendengarannya jauh lebih kuat daripada orang yang masih hidup. Jadi kalau pengen pendengarannya lebih kuat, tidur. Baik, kita lanjutkan. Wa dzukira Abdul Haq an ba'di sholihin qala mata akhun li, ia berkata, saudaraku pada saat itu ia meninggal, faraaituhu fin naumi, lalu aku melihatnya pada saat tidur. Artinya gini, dia mimpi bertemu dengan saudaranya yang meninggal tadi. Jadi Abdul Haq pernah mendengar dari sebagian orang soleh. Sebagian orang soleh itu mengatakan, mata akhun li, saudaraku meninggal dan aku bermimpi ketemu dengannya. Fakultu, lalu aku bertanya, kata orang yang bermimpi tadi, ya akhi, maka nahaluka fi nawadatu fi qabrika. Dulur, kira-kira gitu. Dulur, gimana kabarmu ketika aku letakkan kau di liang lahat, kira-kira gitu. Apa kabarmu setelah aku letakkan kau di
liang lahat. Tuh bisa ngomong kayak gitu tuh di mimpi cuman. Kalau di kenyataan nggak bisa. Artinya di dalam keadaan sadar nggak bisa. Pamannya pergi ke kuburan langsung nanya, "Dulur, gimana kabar setelah aku letakkan kau di liang lahat?" Nggak bisa. Kita nggak bisa dengar. Karena beda alam. Maka supaya jadi satu alam itu adalah di dalam mimpi. Karena apa? Yang bertemu adalah roh kita, bukan jasad kita. Jadi roh ketemu roh. Karena jasad dia sudah ada di dalam kuburan, di liang lahat. Jadi salah seorang soleh ini bertanya, "Dulur, apa kabarmu ketika aku letakkan kau di dalam kuburan, di dalam liang lahat?" Qala, maka orang meninggal tadi menjawab, "Atani atin." Ada orang yang datang katanya. Ada orang yang datang kayak gitu. Iya. Dia cerita itu, ada orang datang bisyihabin min narin. Orang datang itu membawa bara api gitu. Dia cerita kayak gitu. Ada orang yang datang itu membawa bara api. Walaula andaian, walaula annadaian, andaikan tidak ada orang yang mau berdoa, da'ali, yang mendoakan aku lah halaktu, niscaya aku akan celaka, niscaya aku hancur. Jadi ketika orang soleh tadi bertanya kepada saudara yang meninggal, "Lur, gimana kabarmu setelah aku letakkan di dalam liang lahat?" Langsung dijawab, "Setelah kau letakkan aku di liang lahat itu, tiba-tiba datang seseorang membawa bara api, mengkilat-kilat api itu. Andaikan tidak ada orang yang mendoakanku, niscaya aku akan celaka pada saat itu ditimpa dengan bara api itu." Ini riwayat dari Abdul Haq dari sebagian orang soleh. Waqala Syabib bin Syaibah. Kemudian Syabib bin Syaibah itu pernah bercerita juga, Ausoni. Jadi Syabib ini anaknya Syaibah. Syabib ini seorang putra, Syaibah ini ibunya. Jadi si Syabib ini bercerita dengan pengalaman dari ibunya. Ausatni ummi. Ibuku dulu pernah berwasiat kepadaku, inda mautiha, pada saat ibuku sedang sakaratul maut, mau meninggal. Faqalat, ibuku berkata kepadaku, "Ya bunai, wahai anakku, idza dafantani, kalau nanti engkau telah menguburkan aku, fakum inda qabri, maka berdirilah kau di sisi kuburanku, di sisi pusaraku. Wakul, lalu ketika engkau berdiri di sisi pusara itu ucapkan, ya umma Syabib, wahai ummu Syabib. Kuli, katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Jadi Syabib bin Syaibah itu pernah mendapat wasiat dari ibunya, namanya Syaibah. Jadi kata ibu Nana kira-kira gitu, kalau nanti emak mati, setelah emak dikubur, kamu jangan langsung pergi, tapi kamu berdirilah di sisi pusaran emak. Lalu katakan, ya umma Syaib, ya umma Syabib, kuli la ilaha illallah. Katakan seperti itu. Apa ucapannya? Ya umma Syabib, kuli la ilaha illallah. Wahai ibunya Syabib, katakan la ilaha illallah. Falamma tafantuha, ketika aku menguburkan ibuku, fakuntu inda qabriha, lalu aku berdiri di sisi pusaranya. Fakultu, lalu aku mengatakan, ya umma Syabib, kuli la ilaha illallah. Pesan emaknya itu dilaksanakan. Wahai ummu Syabib, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tsumma insaraftu, lalu setelah itu aku pulang. Jadi Syabib bin Syaibah menjalankan perintah emaknya ketika emaknya meninggal. Sebelum meninggal perintah supaya mengatakan ya ummu Syabib kuli la ilaha illallah, dilaksanakannya. Ternyata emaknya meninggal. Begitu emaknya meninggal, dia ingat pesan emaknya, lalu di sisi pusara itu dia bilang,
ya umma Syabib quli la ilaha illallah. Ternyata itu didengar oleh Syabibah tadi, ibunya Syabib bin Syabibah. Falamma kana minal laili, ketika malam hari tiba, ra'aituha fil naumi, lalu aku bermimpi dengan ibuku itu, kata Syabib menceritakan setelah dia mengatakan ya umma Syabibah, ya umma Syabib quli la ilaha illallah, wahai ibu Syabib, ibunya Syabib, katakan la ilaha illallah. Kemudian setelah selesai itu pulang, Syabib bermimpi malamnya, faqalat, lalu ibunya yang datang dalam mimpi tadi berkata, ya bunai, wahai anakku, kadat an ahlaka, hampir saja aku celaka. Laula an tudarikani la ilaha illallah, kalaulah engkau tidak menunjukkan kepadaku kalimat la ilaha illallah, faqad hafadzat wasiyata ya bunayya. Jadi Ummu Syabibah ini mengatakan, hampir saja aku celaka andai engkau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang didengar oleh Syabibah itu tadi, emaknya Syabib bin Syabibah. Lalu Syabib bin Syabibah mendengar emaknya nyampaikan, faqad hafatta wasiyatan ya bunayya, sungguh engkau telah menjaga wasiat itu wahai anakku. Kira-kira gitu. Jadi Syabib bin Syabibah itu menjalankan wasiat emaknya. Apa wasiat emaknya? Wasiat emaknya ketika nanti dikubur jangan sampai lupa untuk mengatakan panggilan ya umma Syabib, ya umma Syabib, wahai ibunya Syabib, quli la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya menyebutkan juga Tumadir binti Sahal, dari Tumadir bin Sahal, imra'atu Ayyub. Tumadir bin Sahal itu adalah istrinya Ayyub bin Uyainah. Ini seorang tabi'in, Uyainah ini. Tumarid binti Sahal adalah istrinya Ayyub bin Uyainah. Qalat, ia berkata, ra'aitu Sufyan bin Uyainah, aku pernah bermimpi ketemu Sufyan bin Uyainah fin naumi, di dalam tidur. Faqala, ia berkata, jazallahu akhi Ayyub, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada saudaraku Ayyub, anni, dariku, khairon, sebuah kebaikan, fa innahu yarzuquni. Ada yang mau masuk? Iya. Sudah tidak masuk lagi hujannya. Fa innahu yazuruni katsiran, karena saudaraku bernama Ayyub itu banyak sekali menziarahku, berziarah kepadaku. Faqad kana indil yauma, dan bahkan sampai hari ini. Faqala Ayyub, lalu Ayyub berkata, na'am ya, hadartul jabban al yauma, aku menghadiri atau menziarahi kuburan pada hari itu. Fadzabtu ila qabrihi, lalu aku pergi ke kuburannya. Ini artinya apa? Artinya orang meninggal itu juga tahu kalau dia diziarahi. Orang meninggal itu juga tahu bahwasanya dirinya itu mendapat doa dari orang lain, atau dari ibunya, atau dari anaknya. Wasahha an Hammad bin Salamah, kemudian disahihkan oleh Hammad bin Salamah an Sabit bin Syahar bin Hausab, dari Syahir bin Syahar bin Hausab, anna Syu'bah bin Jasamah, bahwa Syu'ab bin Jasamah wa Auf bin Malik dan Auf bin Malik kana muta'akhiyina. Qala Sa'ad li Auf, Sa'ad li Auf berkata, katanya apa? Akhi ayyana mata, siapa di antara kita yang mati duluan, kira-kira gitu. Ada dua orang sahabat itu punya janji
Janjinya itu janji untuk akhirat. Ayyana mata, siapa di antara kita nanti mati duluan, qabil sahibahu, maka temui sahabatnya, falyatara lahu, lalu saling memimpikannya. Jadi disuruh saling memimpikannya. Kalau nanti salah seorang di antara keduanya itu mati, maka diminta saling memimpikannya. Qala au yakunu dzalika, mungkinkah itu terjadi? Nah, ini kan ragu berarti ini. Ada satu yang saudaranya atau kawannya ini ragu, bisakah itu terjadi? Qala na'am, tentu saja bisa. Famata Shu'ab, ternyata yang meninggal adalah Shu'ab duluan. Fara'ahu Auf fima yarnaimu, lalu ternyata Auf memimpikan Shu'ab tadi, karena Shu'ab yang berjanji terhadap Auf, kalau salah satu di antara kita itu nanti mati, kata Shu'ab kepada Auf, maka harus ada yang memimpikannya, masuk ke dalam mimpinya itu. Akhirnya Shu'ab masuk ke dalam mimpi Auf, karena memang Shu'ab meninggal duluan. Ka'annahu qad atahu, seakan-akan didatanginya. Qala, lalu dia berkata, qultu ai akhi, wahai saudaraku. Qala na'am. Qultu ma fa'ala bikum, apa yang terjadi kepadamu? Qala ghafara lana ba'dal masaif, dosa-dosaku telah diampuni setelah terjadi musibah itu. Jadi ternyata di sini orang yang meninggal itu bisa komunikasi kepada orang yang hidup melalui mimpi. Ternyata begini, ketika Shu'ab itu meninggal, Auf bertanya, apa yang terjadi padamu wahai Shu'ab? Alhamdulillah, aku telah diampuni. Bagaimana kamu diampuni? Karena mendapat banyak musibah kemudian sabar. Ketika dapat musibah kemudian sabar, ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena janjinya mereka berdua yang pada saat itu masih hidup ingin saling masuk ke dalam mimpi. Andaikan Shu'ab mati dulu, Shu'ab masuk ke dalam mimpinya Auf. Andaikan Auf mati dulu, masuk kepada mimpinya Shu'ab. Ternyata Shu'ab meninggal duluan, akhirnya Shu'ab masuk kepada mimpinya Auf. Lalu Auf bertanya, ma fa'ala bikum, apa yang terjadi kepadamu wahai Shu'ab? Shu'ab menjawab, aku telah diampuni oleh Allah lantaran musibah itu. Beliau sabar terhadap musibah, maka diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika orang mau meninggal sakit dulu, itu adalah musibah. Itulah yang menghapuskan dosa-dosanya. Apabila dia sabar, tidak ngeluh, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang sakit itu akan diangkat dosanya. Artinya dosanya akan diangkat. Kalau nanti dibuat sehat oleh Allah, dosanya tidak dikembalikan, tapi sehatnya yang dikembalikan. Barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hujan deras sampai saya bingung bagaimana caranya ngambil kitab ini. Akhirnya di depan itu ternyata ada sedikit tempat yang bisa untuk ngambil kitab, walaupun agak basah dikit. Mudah-mudahan tidak rusak tulisannya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.